Sekilas terlihat seperti kantor biasa. Namun, siapa menyangka kantor ini ternyata markas pinjol ilegal. Polisi menggerebek kantor pinjol ilegal di Tangerang, Banten ini pertengahan Oktober lalu, setelah seorang warga mengadu diteror oleh debt collector. Selain di Tangerang, petugas juga menggerebek puluhan kantor pinjol ilegal lainnya di beberapa daerah. Maraknya perusahaan pinjol ilegal membuat warga resah. Seorang nasabah pinjol ilegal di Wonogiri, Jawa Tengah bahkan bunuh diri akibat tak kuat diteror penagih pinjol. Banjang salah satu korbannya. Gara-gara usahanya terpuruk akibat pandemi, pria 31 tahun ini nekat berutang pada pinjol. Banjang tergiur pencairan pinjaman yang cepat dan mudah. Namun kemudahan ini justru menyeretnya pada 15 pinjol berbeda. 2 pinjol terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan, sementara sisanya ternyata ilegal. Utang Banjang yang awalnya 30 juta rupiah pun membengkak menjadi 50 juta rupiah. Belum lagi bunganya yang mencekik yang hampir tak bisa dicicil. Kalaupun terlambat, tidak boleh melebihi 100% utang. Contoh kita utang 2 juta, ini tidak kita bayar. Maksimal yang harus kita bayarkan itu adalah 4 juta. Itu maksimal dendanya untuk yang legal. Kalau yang ilegal sendiri itu wah luar biasa parah ya. 1 hari aja telat itu bisa 50.000. Contoh kita minjem 1 juta itu kalau kita nggak bayar-bayar, bunganya itu bisa jalan bisa sampai 10 juta kita bayar. Selain utang menggunung, Banjang juga harus menghadapi teror bertubi-tubi dari penagih. Dari yang ilegal itu mengancam ya. Mengancam akan menyebarkan data kita ke kontak-kontak ponsel kita karena mereka bisa mengakses semua data di ponsel kita, menyebarkan foto kita ke teman-teman perusahaan kita, teman-teman kerja kita, sempat mengancam seperti itu. Otomatis ya kita bingung ya cara menghadapinya bagaimana. Ini kalau nggak bisa bayar, data disebarkan, otomatis kan malu kepada rekan-rekan kerja. Bukan rahasia lagi, intimidasi jadi senjata ampuh penagih untuk meneror nasabah penunggak. Mereka tak segan mengancam menyebar data pribadi nasabah, bahkan meneror dengan video porno. Seorang mantan debt collector pinjol ilegal, sebut saja Adel, mengungkap penagih ternyata bisa mengungkap data ponsel nasabahnya. Kontak nama, pesan singkat, hingga foto di ponsel nasabah bisa diakses hanya melalui komputer di kantor pinjol. Jadi setiap satu nasabah kita ada story-nya bagaimana dari awal peminjaman seperti apa, kita tinggal klik SMS itu Mbak. Klik SMS langsung semua percakapan itu ada. Makanya hati-hati untuk para calon nasabah ilegal, hati-hati untuk SMS. Di sini saya tekankan SMS ya, bukan WhatsApp. SMS Anda kalau ada yang nggak senonoh-senonoh itu bisa terdeteksi sama foto-foto di keluarga kalian atau saudara kerabat itu bisa disalahgunakan oleh para nanti penagih apabila Anda susah untuk bayar. Foto-foto ini yang akan dipakai sebagai intimidasi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut aduan terkait pinjol naik 71% sejak tahun 2019. Miris, 88% aduan ini berasal dari nasabah pinjol ilegal. Kemudahan teknologi membuat nasabah bisa berutang melalui aplikasi pinjol di ponselnya. Sungguh ironis. Teknologi digital yang semakin canggih justru membuat pinjol ilegal tumbuh subur. Teknologi yang seharusnya jadi solusi justru membawa petaka. Padahal fintech seharusnya membawa hoki, bukan mengeksploitasi. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV.